Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Givari yang dari 5 per B. Ya, akan mempresentasikan pelajaran-pelajaran Sensei, materi-materi Sensei dari sebelum-sebelumnya. Yaitu kita mulai aja, yaitu Hajime Maste Bandung Shomino Muhammad Givari des Toyobi Sai Shigatsu Ijiyo ne Shomi wa Ige Womiro. Di sini ada hospitality pertama-tama ya. Sini. Oke. Ada pertama ada hospitality culture, yang artinya ya dari judul juga kita tahu culture-nya Jepang itu ke perhotelan gitu ya, ke dunia perhotelan kayak gimana sih gitu ya kan. Nah, di sini ada biodata dulu ya, biodata Givari. Biodatanya Givari itu ya dari nama, asal tanggal lahir ya, terus juga ya dari fashion. Kita geser lagi dari fashion, habis itu langsung aja ke etika ya, etika dasar Jepang itu Iji Ojigi itu kita harus membungkuk 30 derajat cuy, 30 derajat kita harus membungkuk kayak gini. Kalau kalau misalkan kita menghormati orang itu gitu, kayak misalkan kita ke atasan ya, ke atasan kita harus menghormati. Jadi makin membungkuk makin menghargai cuy ya, dihargai gitu, menghargai seseorang itu gitu. Atau enggak ke orang tua sampai ada yang sujud gitu ya. Nah, ya gimana orangnya sih, kadang berterima kasih juga, kita menghargainya dengan kayak gini. Kalau di Jepang beda, kalau di Indonesia kan cuma terima kasih ya, sebut doang gitu, makasih gitu, makasih makasih gitu. Nah, kalau Jepang ya kita harus ada pelajaran ojiki gitu ya. Oh ya, mesin koka kita harus tunjukin dulu mesin koka. Nah, mesin koka nggak boleh tuh dari dompet keluarin langsung ngasih, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa, nggak boleh. Itu kayak tidak menghormati diri kita sendiri gitu, kita tidak menghormati diri kita sendiri. Kalau mau menghormati kita harus kayak pelan-pelan kita kasih ke orangnya. Kita harus berdiri berdiri sejajar dengan lawan bicara kita. Ngasih namanya pelan-pelan. Terus jari kita itu nggak boleh tuh kita ambil yang menutupi logo perusahaan atau nama dia, itu nggak boleh. Tapi ya secara bertukar nama tuh bukan sekedar menyapa atau saling kenal gitu. Harus sopan, harus pegangnya sambil berdiri gitu ya. Terus juga ucapkan salam seperti Hajime Maste Givari des Yoroshiku Onegaishimasu. Di sini ada terus kita lanjut ya, kita ke kosakata ya. Jadi ada kosakata yaitu yang diajari oleh sensei Higarama dan Katakrama. Kalau Higarama tuh secara apa ya, Higarama tuh secara contohnya kata-kata itu secara bulat-bulat gitu, bulat-bulat ya, bulat-bulat itulah, bulat-bulat, bulat-bulat. Kalau hiragama contohnya kata-katanya tuh arigato, watashi, nah itu masuknya higarama. Tapi kalau katakrana
katakrama itu kata rana rana itu lebih kaku. Jadi bahasanya tuh apa ya, bukan bahasa ya, ya kaku lah gitu secara ini. Kakunya itu penulisannya itu kalau bagi orang asing itu harus pakai katakana. Contohnya nih, Givari kan berasal dari Bandung, bukan dari Jepang. Nah, menurut orang Jepangnya itu Givari itu orang asing. Berarti kalau secara penulisan nama Givari di dalam bahasa Jepang itu harus pakai katakana karena asing gitu, nggak dikenal gitu. Di sini juga ada penulisan angka ya. Nih, penulisan angka. Kita tunjukin lagi. Ada precision waktu. Nomor yaitu dimulai dari hiji-hiji. 1 itu iji, 2 itu niji, 3 itu sanji, 4 itu yoji, 5 itu goji, 6 itu rokoji, 8 itu rokoji, 6 deh kayaknya, 6 salah, lupa saya maaf. 6 itu rokoji, 7 itu shiji, 8 itu haji, 9 itu kuji. Nah, nomor-nomor dalam bahasa Jepang itu juga ada jikan gitu ya, jikan di pinggirnya. Jikan itu waktu. Juga ada sanji. Kalau secara sanji, kalau di dalam perhotelan itu nomor urut ya, kayak nomor reservasi atau nomor dapat undian event gitu ya kan. Nah, itu sebutnya sunji, kita dapat nomor urut undian lah gitu disebutnya itu ya. Terus juga ada goyaku, yaitu mengelola waktu dengan tepat. Gak boleh lah kita tidak menepati. Terus juga ada jikan getsu. Nah, tadi kan itu ada goyaku ya. Ini kita spesifik lagi nih ya, kita ngebahas bentar saya kita lihat dulu PPT-nya. Ngebahas jikan getsu. Nah, jikan getsu ini tuh ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu itu tuh contohnya ya di Jepang sama di Indonesia tuh beda banget, beda banget. Bahkan kalau di Indonesia misalkan kita POV-nya ngambil dari Gojek ya, terus dia telat mengantarkan pelanggannya, ya udah cuma minta maaf doang. Tapi kalau di Jepang itu harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, si pengudinya atau si Gojeknya kalau kita sebut di Indonesia itu harus minta maaf banget gitu. Jadi beda lah gitu secara kultur, secara ya kebiasaan orang Jepang dan Indonesia itu beda lah ya. Secara waktu juga beda gitu. Harus Jepang tuh harus taat banget sama waktu. Kalau waktu tuh kayak penting banget gitu, gak boleh tuh ada waktu disia-siakan gitu ya. Ya kalau di Indonesia ya tau lah bagaimana SDM-nya itu. Di sini udah kita ambil langsung ke terakhir aja. Di sini ada kalau salah vocabulary ya, vocabulary Givari selama pertemuan 1 sampai 6. Bahasa-bahasanya bisa ada di sini. Terus yaudah, gozimase, arigatou gozaimasu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf Sensei kalau banyak salahnya. Cinta tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.